Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja guys ya. Oke, hari ini aku akan melanjutkan drama yang berjudul A Business Proposal episode ke-6 guys ya. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita A Business Proposal episode ke-6 guys. Shinhari kaget ketika Taimo mengetahui hari sebenarnya. Namun Taimo mengesampingkan itu dulu untuk segera pergi ke kantor polisi. Hari pun menemani Yongsu dan menjadi saksi atas kasus yang menimpa sahabatnya itu. Tapi sayang pelaku Shin Jung-woo tidak ditahan dan hanya bisa didenda. Namun Taimo punya cara lain untuk menghukum pria mesum itu. Taimo adalah seorang presiden di banyak perusahaan. Kebetulan pria itu bekerja di salah satu perusahaan yang akan dibeli Taimo. Jadi Taimo akan memecat pria mesum itu dan membuat ia dicap sebagai seorang pria mesum sehingga susah mencari pekerjaan. Lagi pula Taimo sudah mengumpulkan bukti-bukti dari korban yang lain sehingga Taimo bisa menuntutnya. Shin Jong-woo minta maaf, menurutnya hidupnya masih panjang dan tidak boleh dipenjara. Sung-hun berpikir Shin Jong-woo tidak tahu malu. Harusnya ia berpikir bagaimana korban yang akan hidup dengan gelisah karena direkam tanpa sadar olehnya. Dua pria ini masih mengutuk apa yang dilakukan pria mesum itu dan terlihat sekali jika Sung-hun sangat kesal. Di kantor Hari mencoba menghindari Taimo. Taimo sadar Hari mencoba bersembunyi darinya, sehingga ia mengirimkan pesan agar Hari harus bertemu dengannya karena ada hal penting yang harus mereka selesaikan. Lucunya bukannya marah, Taimo malah mau menyatakan cinta kepada Hari. Sung-hun sampai bingung karena terakhir kali Taimo ingin balas dendam. Taimo bilang sepertinya dari awal bertemu dia sudah tertarik dengan Hari. Lagi pula Sim Gen-hee dan Shin Hari adalah orang yang sama. Jadi ia akan memutuskan untuk melamar Hari. Taimo bahkan membelikan kalung dan menyiapkan makan malam yang romantis. Ketika Hari datang, Hari bingung kenapa Taimo melayaninya dan menyuruhnya untuk memesan makanan. Hari bilang ia hanya ingin meminta maaf karena sudah berbohong dan kemudian Hari memberikan surat pengunduran dirinya. Taimo sampai bingung karena di luar dari rencana yang ia buat. Dan Hari bilang sebelum menyetujui surat pengunduran dirinya, Taimo harus mendengarkan Hari dulu. Jika Taimo memutuskan untuk memecat Hari, maka Taimo akan kehilangan seorang karyawan yang kompeten. Menerima penghargaan dan juga Hari mengingatkan list-list hasil kerjanya yang memang sangat baik. Selagi Hari menjelaskan, kejutan yang direncanakan Taimo harus dibatalkan karena ini bukan saat yang tepat. Taimo pun menceritakan ini dengan Sung-hun. Taimo berpikir kenapa Hari tidak bisa melihatnya sebagai pria padahal ia tampan, kaya dan juga pintar. Menurut Sung-hun, saat ini Hari mempunyai pria lain di hatinya. Jadi jika ingin Taimo adalah di dalam hatinya Hari, buatlah jantung Hari berdebar. Dulu Taimo dan Hari hanya berpura-pura berkencan. Namun sekarang Taimo harus membuat situasi yang benar-benar nyata. Sementara itu Hari sedang menunggu keputusan Taimo dan berharap Taimo menelponnya. Tapi Hari malah mendapat telepon dari Yura kekasih Minwoo. Ternyata Yura mengajak Hari dan teman-temannya yang lain untuk merayakan debut Minwoo sebagai chef yang mendapatkan iklan di televisi. Minwoo berterima kasih kepada Hari karena sudah merekomendasikannya dan membuatnya menjadi chef terkenal. Yura menambahkan itu semua juga karena usaha Minwoo yang sangat kompeten. Dan sambil memegang erat tangan kekasihnya yang membuat Yongsu merasa aneh. Ketika Minwoo dan Yura mengambil minuman dan camilan lagi, teman-temannya menanyakan kenapa Minwoo rujuk lagi dengan Yura. Padahal Yura sering memutuskan Minwoo dan meninggalkannya. Justru mereka mengira Hari dan Minwoo yang akan berkencan karena mereka sering terlihat bersama. Ketika Yura datang, Yura cerita jika Minwoo akan syuting acara TV di Busan. Ia mengajak teman-temannya ikut sekalian untuk liburan di akhir pekan. Namun Yongsu langsung menolaknya karena ia dan Hari ada kesibukan. Teman yang lain bertanya kepada Hari, apakah Hari punya pacar karena dari tadi Hari terus melihat ponselnya. Yura langsung bilang mana mungkin Hari punya pacar karena standar Hari itu terlalu tinggi. Maka harus menurunkannya. Mendengar Yura seperti itu merendahkan Hari, Yongsu langsung bilang, jika pacar Hari adalah orang yang sangat tampan bahkan dia sangat kaya raya dan Hari akan berkencan dengannya di akhir pekan ini. Yura seolah tidak percaya dengan perkataan Yongsu. Ketika Minwoo datang, Yura langsung bilang apa Minwoo tidak tahu jika Hari sudah punya pacar. Minwoo langsung bertanya kepada Hari apakah pria itu yang nonton konser berdua dengan Hari. Hari langsung menjawab iya. Setelah itu Minwoo langsung terlihat murung dan membuat Yura merasa kesal.
Hari mempertanyakan kepada Yongsu kenapa berbohong dan bilang Hari punya pacar. Yongsu bilang ia sangat kesal melihat Yura. Apalagi Yongsu memang berharap jika Hari berkencan dengan Kang Taemo dan membuat Yura malu. Yongsu pun sakit perut dan lalu ingin ke toilet sebentar. Di dalam toilet Yongsu merasa seperti diintai dan banyak mata yang melihatnya. Ini trauma yang ia derita setelah kejadian yang menyimpannya waktu itu. Di kantor Hari dipanggil masuk ke ruangan Taemo. Di hadapan Hari, Taemo merobek surat pengunduran dirinya dan membuat Hari langsung senang dan berjanji kepada Taemo jika ia akan bekerja lebih keras lagi. Lalu Taemo mengajak Hari. Usai pulang bekerja, ia harus menemaninya untuk mengerjakan proyek bersama. Awalnya Hari bingung kenapa harus setelah selesai bekerja. Namun karena tidak jadi dipecat, Hari pun menyetujuinya. Di kantor Yongsu, karena ia masih takut pergi ke toilet, ia memutuskan untuk tidak terlalu banyak minum. Dan lucunya ia bertemu dengan Iwuju yang ketahuan selalu mengikuti gaya busananya Yongsu. Setelah selesai bekerja, ternyata Hari dan Taemo pergi ke bioskop. Taemo beralasan jika mereka harus menonton film ini karena tokoh wanitanya adalah seorang peneliti makanan yang mungkin ada yang bisa mereka pelajari. Dan ternyata Taemo membooking satu studio dan memesan banyak makanan dengan alasan Taemo tidak menyukai di tempat keramaian. Taemo juga membantu Hari untuk menurunkan kursinya hingga tiba-tiba Hari kemudian memutuskan untuk pergi ke toilet. Hari menertawakan hatinya yang tiba-tiba saja berdebar. Ia menyangka ini hanya karena sudah lama tidak berkencan. Ketika keluar dari toilet, ia bertemu dengan Pak G dan Ibu Yu yang juga ingin menonton film. Ibu Yu bingung kenapa Hari masuk ke studio VIP bioskop yang sangat mahal. Hari langsung memberitahukan kepada Taemo bahwa di luar ada Ibu Yu dan Pak G, sehingga mereka harus waspada saat pulang. Tapi Ibu Yu dan Pak G malah masuk ke dalam studio mereka. Hari lalu menyuruh Taemo untuk sembunyi karena melihat studio itu kosong. Ibu Yu dan Pak G langsung ikut nonton di studio itu. Sehingga malam itu Taemo gagal nonton berdua dengan Hari. Akibat dari perasaan was-wasnya dan ia tidak bisa ke toilet, Yongsu akhirnya kebelet buang air kecil. Mana saat itu bus yang ia tunggu-tunggu belum datang juga. Kemudian Sung Hun melihat Yongsu dan mengajaknya untuk pulang bersama. Di perjalanan Yongsu berterima kasih kepada Sung Hun karena sudah membantunya menangkap pria mesum itu. Seingat Yongsu ia belum berterima kasih kepada Sung Hun. Tiba-tiba di jalan ada macet parah. Yongsu yang sudah tidak tahan menahan kebeletnya memutuskan untuk turun saja dan mencari toilet umum. Ketika sampai pintu toiletnya malah macet. Untungnya Sung Hun datang membantu Yongsu dengan mendobrak pintu toilet itu. Ia langsung menyuruh Yongsu untuk cepat-cepat masuk ke dalam toilet. Kejadian itu membuat Yongsu sangat malu. Malam itu Taemo bilang apalagi alasan yang akan dia buat untuk berkencan dengan Hari. Taemo kemudian memutuskan untuk mencari Instagram Hari dan kemudian melihat postingannya bahkan saat rapat di kantor pun. Taemo masih melihat-lihat postingan dan Hari kemudian Taemo menemukan sesuatu. Taemo kemudian mengajak Hari untuk pergi ke dinas ke luar kota. Taemo kemudian mengajak Hari untuk pergi dinas ke kota Soho. Hari pun menyetujuinya meskipun mereka pergi di hari libur akhir pekan. Hari kemudian bertemu dengan Taemo. Saat itu Hari merasa Taemo sangat keren, tapi Hari harus tetap fokus untuk bekerja. Taemo mengajak Hari makan di restoran yang ia temukan, dan kemudian memasukkan tas Hari ke dalam mobil. Taemo ingat di postingan IG Hari ia hanya ingin sekali pergi ke Soko dan menikmati makanan enak. Hari kemudian memutuskan untuk menyetir mobil Taemo dan menyuruh bosnya duduk di kursi penumpang. Padahal ini bukan seperti yang Taemo inginkan. Taemo kemudian bilang mereka akan pergi ke sebuah restoran, Soko Makguksu. Hari kaget karena sudah lama ingin pergi ke restoran itu. Hari kemudian langsung tancap gas karena restoran itu terkenal cepat sekali tutup. Dan benar saja, sampai di sana restoran itu sudah tutup karena kehabisan bahan. Hari bilang di sekitar sini jarang ada restoran lagi kecuali ikan bakar dan itu pun harus reservasi terlebih dahulu. Kemudian Taemo mendapat telepon dari seseorang dan orang itu bilang ia sudah siap dan Taemo akan segera ke sana. Taemo kemudian mengajak Hari ke pantai karena siapa tahu di sana ada orang yang jual makanan ringan. Hari bingung kepada Taemo malah pergi ke pantai dan tidak pergi ke restoran. Taemo bilang ia ingin sekali jalan-jalan ke pantai karena biasanya ia tidak bisa ke pantai karena jadwalnya sangat padat.
Kemudian tiba-tiba di sana ada truk kecil yang menjual burger dan yang lainnya. Hari tahu dengan truk itu. Biasanya truk itu berkeliling di kota Soko dan Yangyang, tergantung siapa yang memanggilnya. Dan menurut Taimo, mereka beruntung bisa makan di pantai ini. Padahal ini memang pesanan Taimo untuk mengesankan Hari. Selagi menunggu pesanan, Hari merekam air laut dan Taimo mengambil pesanan. Pemilik truk itu bilang, ia mengira Taimo adalah orang iseng yang menelponnya dan bilang akan membayar mahal hanya untuk 2 burger dan mengesankan seorang gadis. Rencana Taimo memang mau memberikan kejutan untuk Hari dan akhirnya berhasil. Mereka pun memakan burger itu sambil menikmati pemandangan laut. Hari bilang ia sebenarnya menyukai burger, tapi waktu kecil ia tidak bisa makan karena orang tuanya berjualan roti. Sehingga jika ia ingin makan burger, ia makan diam-diam. Menurut orang tuanya, jika ketahuan ia makan burger, takutnya tidak ada orang yang mau membeli rotinya. Hari pun meminta maaf karena menceritakan hal yang tidak penting. Taimo bilang ia sangat tertarik dengan kehidupan Hari. Taimo bahkan bertanya kenapa Hari mau menjadi peneliti makanan. Hari bercerita sebenarnya ia tertarik dengan makanan dan juga ingin menjadi koki. Lalu saat kuliah ia melihat ada pekerjaan peneliti makanan. Maka jadilah ia seperti sekarang. Hari tertarik ketika Taimo menceritakan pekerjaan tentang kimchi dan kencan mereka. Taimo mengira Hari hanya mengingat hal itu. Menurut Hari saat itu banyak kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Seperti berbelanja di butik mahal dan makan di restoran yang mewah. Yang semuanya baru pertama kalinya bagi Hari. Taimo kemudian berjongkok dan mengikat tali sepatu Hari. Taimo bilang Shin Gemhi atau Shin Hari bagi Taimo itu sama saja karena Hari tetaplah menjadi diri sendiri saat menjadi Gemhi. Kemudian karena mungkin sudah jodoh, Yongsu bertemu lagi dengan Sung Hun di sebuah restoran. Yongsu sebenarnya ingin pergi namun makanannya baru saja datang. Sung Hun melihat Yongsu seperti menghindarinya, mereka pun minum berdua dan di restoran itu. Saat itu Yongsu sudah sangat mabuk tetapi ia harus terus memesan minuman. Sung Hun menyuruh Yongsu untuk minum air putih tapi Yongsu langsung menolaknya. Sung Hun bertanya kepada Yongsu mengapa ia menghindarinya. Yongsu bilang masa Sung Hun tidak tahu. Sebagai seorang wanita wajar ia merasa malu karena kejadian toilet itu. Padahal menurut Sung Hun kejadian itu adalah hal yang wajar dan Yongsu tidak perlu menghindarinya lagi. Setelah keluar dari restoran itu, Yongsu sangat mabuk, sehingga hampir tertabrak pengemudi skuter kalau tidak Sung Hun menolongnya. Yongsu bertanya kepada Sung Hun mengikutinya. Sung Hun bilang ia sangat mengkhawatirkan Yongsu. Padahal menurut Yongsu, dulu Sung Hun malah bersikap dingin kepadanya. Dan kenapa sekarang malah bersikap sangat baik? Yongsu jujur jika pertama kali ia melihat Sung Hun di restoran, ia langsung jatuh cinta dengan Sung Hun. Namun saat ada kejadian perjodohan dan Sung Hun ternyata sekretaris Kang Taimo, Sung Hun langsung membatasi diri dan berkata kepada Yongsu untuk tidak melewati batas. Jadi Yongsu memutuskan untuk berhenti menyukai Sung Hun. Yongsu menyuruh Sung Hun untuk melepaskannya dan jika tidak dalam hitungan 3, Yongsu benar-benar akan melewati batas. Ketika Taimo dan Hari mau pulang, Taimo bilang ia akan menyetir. Hari pun tidak enak karena Taimo adalah bosnya. Taimo kemudian berucap bukankah waktu menjadi Gemhi, Hari juga tahu Taimo adalah bosnya. Di mobil mereka pun mengingat momen di mana baju Hari pernah robek dan Taimo tertawa. Hari bilang menyenangkan bisa pergi bersama Taimo dan menikmati burger yang ia idamkan. Tiba-tiba di jalan hujan turun. Taimo kaget dan kemudian tiba-tiba ia menyuruh Hari untuk turun di depan halte bis dan menyuruh Hari untuk pulang sendiri. Karena Taimo bilang ia ada rapat di daerah sini. Hari kemudian bingung bagaimana ia harus pulang apalagi tasnya tertinggal di mobil Taimo. Dan hujan turun sangat lebat. Kemudian Hari menemukan payung rusak dan ia mencoba berjalan. Maka saat itu baterai HP-nya mati. Kemudian Hari melihat sebuah hotel dan pergi ke sana. Saat itu Taimo ternyata sedang berjuang melawan trauma hujan yang ia miliki. Ternyata saat hujanlah orang tua Taimo meninggal dan Taimo melihat itu semua saat ia masih kecil. Kemudian Taimo sadar jika ia sudah meninggalkan Hari sendirian dan menyuruhnya untuk pulang sendiri. Taimo mencoba menelpon Hari namun ponselnya tidak aktif. Sementara Hari berpikir kenapa Taimo bisa-bisanya meninggalkannya di tengah hujan di pinggir jalan.
Kemudian Hari ingat jika Taimo tidak menyukai hujan. Ia bergegas mengambil ponsel yang ia cas di resepsionis hotel. Kemudian ia tiba-tiba bertemu dengan Yura dan teman-temannya. Yura bilang lokasi syuting Menwu tiba-tiba berubah dari Busan ke daerah Soko. Mereka mengira Hari datang ke hotel ini dengan pacar Hari, sehingga Yura dan teman-temannya ingin melihat pacar Hari yang kata Yongsu tampan dan kaya itu. Hari bingung harus bagaimana, lalu tiba-tiba dari kejauhan muncullah pria tampan, tinggi dan memanggil Hari. Siapa lagi kalau bukan Kang Taimo, dan Kang Taimo mengenalkan diri sebagai pacarnya Hari. Dan bisnis proposal episode ke-6 pun selesai. Wah, bagaimana menurut kalian? Penasaran kan bagaimana kelanjutan episode berikutnya guys ya? Oke, terima kasih guys.